Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1761. Dia adalah pahlawan besar. Apakah Anda berani mencobanya? Begitu banyak orang yang menonton. Begitu banyak media internasional di sini. Anda dapat mencobanya dengan satu jari. Titik. Orang-orang ini adalah tidak yakin. Satu persatu menatap Ye Junlin. Bang, bang, bang. Titik. Ye Junlin terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Menendang orang-orang ini satu persatu ke kapal pesiar. Metode mendominasi mengejutkan. Bahkan media internasional itu pun tercengang. Ye Junlin memandang mereka. Siapa yang mengizinkan Anda menginjakkan kaki di tanah Daxia? Apakah Anda memasuki negara itu secara tidak konvensional? Menurut aturan Daxia, saya punya alasan untuk mengusir Anda. Mereka tidak melalui formalitas imigrasi. Lagi pula, mereka bukan warga negara Daxia. Intrusi tergesa-gesa seperti itu semuanya masuk secara ilegal. Apa yang dilakukan Ye Junlin benar? Pergi. Kembali. Ye Junlin meraung. Singkirkan semua media internasional ini. Siapapun yang berani datang lagi akan mati. Ye Junlin meninju. Laut tidak jauh dari sana secara paksa terbelah menjadi dua, membentuk retakan besar ribuan meter. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan yang kuat mendorong kapal pesiar itu mundur. Tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Adegan ini mengejutkan semua orang di antara penonton. Apakah itu manusia? Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Ye Junlin berbalik untuk menarik dinding ki yang menghalangi para penggemar. Semua penggemar terpesona. Siapa kamu? Kenapa kamu mengusir mereka? Mereka adalah idola kami. Kenapa kamu? Titik. Mereka menatap Ye Junlin dengan marah. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Beberapa waktu lalu, ketika Daxia sedang dalam krisis, di mana idola Anda? Ini. Mereka. Dalam. Di. Titik. Dengan satu kata dari Ye Junlin, 100.000 penggemar yang hadir terdiam, tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap. Segera, 100.000 penggemar tidak memiliki siapapun untuk berbicara. Semua orang saling memandang, dan keheningan itu agak menakutkan. Akan ku beritahu. Ketika bencana nasional sudah di depan mata, idolamu pergi ke luar negeri untuk berlindung. Bahkan pada saat paling kritis di Daxia, ketika dikabarkan bahwa mereka akan binasa, mereka dengan tegas mundur dari Daxia dan bergabung dengan negara lain. Ketika Anda dalam kesulitan, idola Anda melarikan diri. Apakah mereka pantas mendapatkannya? Titik. Beberapa kata Ye Junlin bertanya kepada para penggemar. Anda tidak bodoh, kecuali mereka yang terlalu terobsesi atau memiliki pikiran yang sakit. Mereka pada dasarnya dapat bereaksi. Kamu terus mengatakan bahwa idola-idola memberimu motivasi. Tetapi pada saat paling kritismu, siapa orang yang menyelamatkanmu? Apakah mereka? Tidak. Hidup tidak takut pertumpahan darah. Merekalah yang menyelamatkanmu dari air dan api. Kamu juga sangat merasakan saat ini. Momen sebenarnya adalah ketika orang-orang itu melindungimu dari ketidakjelasan. Sebaliknya, semua idola yang biasanya menempati posisi sumber daya telah menghilang. Tentu saja kamu tidak bisa membunuh mereka dengan satu tembakan. Ada juga banyak bintang. Mereka memberi contoh, menyumbangkan persediaan ke garis depan, Tapi apa yang dilakukan sekelompok orang yang kamu suka? Tolong buka matamu dan temukan seseorang dengan karakter yang baik. Titik. Diam. Keheningan panjang. Semua penggemar terinspirasi. Salah satu dari mereka bertanya dengan gemetar, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Dengar, dia adalah pahlawan terhebat dalam menyelamatkan Daxia, Raja Berdampingan. Bab 1762. Ini adalah rumah saya Anda tidak diterima. Teriak Xiao Feng. Sekarang ratusan ribu orang tidak bisa duduk diam. Semua memandang Ye Junlin dengan kekaguman. Prajurit Daxia inilah yang dipuji oleh semua orang di Daxia sekarang. Mendengar gelar Raja Berdampingan, semua orang tidak tenang. Saudara-saudara, tuan seperti Raja Kata Berdampingan dan Qin Beishan dan Qin Lao adalah idola yang sangat ingin kami kejar. Jangan tertipu oleh permukaan. Kami ingin mengejar penampilan cantik, tetapi juga interior yang indah. Titik. Melihat orang-orang ini sangat tercerahkan, Xiao Feng dan yang lainnya semua tertawa. Karisma Ye Junlin terus tumbuh di benak mereka. Hal semacam ini, dia memilih untuk menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikannya.
Dan biarkan begitu banyak orang menyadari nilai yang benar. Setelah waktu ini, tidak ada yang berani melanggar perintah ini. Pengkhianat yang pernah melarikan diri dari Daxia tidak akan pernah bisa kembali. Hal yang paling konyol adalah semua orang menemukan bahwa tanpa elit ini, seperti apa Daxia, semuanya akan berjalan normal. Tanpa mereka, ada orang lain yang maju untuk menggantikan mereka dan melakukannya lebih baik dari mereka. Pada hari ini, ketika Ye Junlin membimbing Junjun, beberapa orang berlumuran darah tiba-tiba masuk. Tuan Ye, selamatkan kami. Selamatkan kami. Orang-orang ini berbaring di tanah dan memohon. Apakah kamu? Klan Setan Utara. Ye Junlin menilai identitas mereka melalui napasnya. Ya, Tuan Ye, selamatkan kami. Selamatkan kami. Beberapa orang sangat emosional. Ada apa denganmu? Ye Junlin menghentikan luka untuk mereka terlebih dahulu, lalu bertanya. Tuan Ye, pagi ini klan kami dan sekte lain tiba-tiba diserang oleh tuan yang tidak dikenal. Mereka brutal dan datang untuk memusnahkan klan. Kami mengakui bahwa kami melakukan kesalahan, tetapi kami akan mempertahankan ibu kota di belakang kami. Dianggap sebagai jenderal. Jika jasanya selesai, tidak perlu memusnahkan klan, kan? Titik. Beberapa orang segera menjelaskan situasinya. Ye Junlin memeriksanya. Xiao Feng dan yang lainnya mengetahuinya. Ternyata klan Baolong telah mengambil tindakan, dan mereka ingin melenyapkan sekte-sekte jahat tersebut. Pasukan yang menyerah kepada Ye Junlin juga ada di antara mereka. Klan dari Iblis Utara hampir musnah. Beberapa orang yang melarikan diri bergegas ke Ye Junlin untuk meminta bantuan. Ye Junlin segera memanggil Xiao Feng dan menyuruh Yan Longwei dan yang lainnya untuk berhenti. Ayah, seseorang akan datang. Junjun mengingatkan. Saat itu, ada sedikit suara di luar. Segera, 8 sosok muncul di halaman. Semuanya mengenakan pakaian hitam dan syal hitam. Membawa panah dan memegang pedang panjang. Klan Baolong yang pernah muncul di medan perang alam timur. Begitu 8 orang muncul, auranya penuh. Energi pedang yang menakutkan dan niat membunuh menyatu, tersapu seperti embusan angin di halaman ini. Itu menyayat pipi, seperti tersayat pisau, dan terasa panas. Tuan Ye, ini mereka. Beberapa orang ngeri melihat pendekar pedang ini. Belum lama ini, orang-orang ini langsung membantai semua klan mereka. Hanya beberapa dari mereka yang tersisa. Sangat takut dengan pendekar pedang ini. Serahkan mereka. Suara 8 orang itu serak dan memerintah. Maaf, ini rumahku. Kamu tidak diterima. Cepat, kata Ye Junlin. Ini adalah cara jahat yang ingin dibunuh oleh keluarga Baolong. Saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkan urusan Anda sendiri. Jika tidak, Anda akan mati juga. Beberapa orang sangat membunuh sehingga mereka tidak menganggap serius Ye Junlin sama sekali. Aku harus mati juga. Haha. Katakan pada tuanmu. Mereka adalah orang-orang Ye Junlinku. Kamu tidak bisa bergerak. Ye Junlin tertawa. Bab 1763. Ini hanya pertarungan. Ye Junlin. Kami tidak peduli siapa kamu. Kami akan membunuh orang-orang ini. Pendekar pedang dari keluarga Baolong memiliki mata yang lebih tinggi dari langit, dan semuanya memiliki tampilan Laozi nomor 1 di dunia. Ye Junlin sama sekali tidak memandang. Itulah satu-satunya cara untuk bertarung. Ye Junlin tidak berbicara omong kosong. Langsung ke intinya. Meskipun 8 orang ini sangat kuat, mereka hampir memusnahkan klan di belakang Iblis Utara. Tapi melawan Ye Junlin saat ini, dia masih rentan. 8 orang dibersihkan oleh Ye Junlin seperti angin musim gugur menyapu daun. Pada saat ini, Yan Longwei telah mengirim kembali berita, mengatakan bahwa klan Baolong tidak akan berhenti, dan semua sekte jahat dan cara-cara bengkok ini harus dihilangkan. Xiao Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orangku? Ye Junlin bertanya. Aku berkata, tetapi Yan Longwei dan yang lainnya mengatakan bahwa bahaya ibu kota diselesaikan oleh keluarga Baolong. Dan itu tidak ada hubungannya dengan sekte-sekte jahat ini. Mendengar penjelasan Xiao Feng, wajah Ye Junlin menjadi gelap. Oke, aku akan menyelamatkan orangku sendiri. Ye Junlin segera berangkat, dan segera datang ke gunung yang dalam di suatu tempat di utara. Pasukan utama yang pernah menyerah padanya sekarang dikalahkan tentara, dan mereka berkumpul bersama untuk bertahan hidup. Dalam waktu singkat, kekuatan utama telah kehilangan setengahnya. Di depannya, ratusan ahli dari klan Baolong berada di bawah tekanan.
Hanya butuh satu gelombang serangan, dan semua orang akan musnah. Pada saat krisis, Ye Junlin datang. Merekalah yang telah mengangkat bahaya ibu kota, dan kelebihan dan kekurangannya sepadan. Membunuh mereka berarti tidak memberiku wajah Ye Junlin. Ye Junlin sangat marah ketika melihat korban yang banyak. Mereka harus mati. Siapapun yang berhenti dan membunuh siapapun. Keluarga Baolong tidak peduli siapa itu. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang mereka yakini. Ini dia. Dia yang melukai 8 orang kita. Pada saat ini, seseorang menunjuk Ye Junlin dan berkata, "Ternyata itu kamu. Yah, aku tidak harus melepaskanmu sekarang." Titik. Suasana ketegangan antara kedua belah pihak hampir pecah. Untuk takut masalah ini akan meningkat, Yan Longwei dan yang lainnya juga bergegas. Salah paham. Salah paham. Kami sudah memeriksanya, dan memang mereka telah mengangkat bahaya ibu kota. Mereka sekarang adalah orang-orang yang berdampingan dengan raja. Yan Longwei menjelaskan masalah ini. Pemimpin klan Baolong mencibir, lalu mereka juga melakukan ini di bawah tekanan raja kata berdampingan. Menjaga cara-cara bengkok ini adalah momok, dan yang terbaik adalah membasminya. Jika Anda menyimpannya, itu akan terjadi. Pasti tidak ada habisnya. Ye Junlin mencibir, itu urusanku sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Titik. Pada akhirnya, di bawah negosiasi Yan Longwei, keluarga Baolong melepaskan iblis dan bidat yang tersisa. Tuan dari keluarga Baolong akhirnya pergi. Orang ini adalah Raja Kata berdampingan. Dia adalah orang yang mengalahkan aliansi Dominion sebelumnya. Ya, itu dia. Tapi aku telah melihat tindakan orang ini, dan aku melihat bahwa keahliannya seperti setan. Seseorang meragukan. Ya, benar. Persis sama dengan iblis besar itu. Kuncinya adalah dia masih bercampur dengan cara-cara bengkok dan jahat ini, dan aku mulai meragukan identitasnya. Jika dikatakan bahwa identitas penting raja dikendalikan oleh iblis, maka Daxia telah jatuh ke dalam krisis. Kami akan kembali sesegera mungkin untuk memberitahu Tuan dan mereka, dan saya pikir kami harus kembali ke Tian Chefu. Beritahu aku. Titik. Klan Baolong mengatakan sesuatu yang mirip dengan apa yang dikatakan klan Iblis Utara sebelumnya. Semua menyebut setan. Ye Junlin tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan dengan klan Baolong hari ini akan membawa banyak bencana di masa depan. Bab 1764. Basis teknologi paling canggih. Mulai sekarang, ikuti aku. Ye Junlin ingin memasukkan mereka ke dalam tim rahasianya. Di satu sisi, itu meningkatkan efektivitas pertempuran. Dan di sisi lain, itu juga memberi Yan Longwei kepastian. Bagaimanapun, orang-orang yang dikatakan klan Baolong sebelumnya adalah bahaya tersembunyi. Jika mereka diizinkan pergi, Yan Longwei mungkin benar-benar khawatir. Tapi Ye Junlin bertanggung jawab atas mereka, tetapi tidak ada kekhawatiran. Yan Longwei juga sangat senang. Kemampuan Ye Junlin untuk memulihkan orang-orang ini juga merupakan peningkatan kekuatan tempur Daxia. Ye Junlin tidak langsung kembali ke Jiangbei. Dia memimpin jalan melalui Yan Longwei dan datang ke pangkalan rahasia Aliansi Teknologi Shenlong. Aliansi Teknologi Shenlong mewakili teknologi tercanggih di Daxia. Melibatkan setiap bidang seperti penerbangan, senjata, Begitu dia tiba di pangkalan, Ye Junlin menemukan bahwa dia sedang diawasi oleh banyak pasang mata. Tapi orang-orang yang menatapnya bukanlah orang. Mereka semua adalah mesin yang kejam. Pangkalan laboratorium besi gelap yang Jefferson sembunyikan sebelumnya juga dianggap kelas 1. Tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu benar-benar pediatrik. Basis ini jelas merupakan basis teknologi paling canggih. Bahkan seorang prajurit tidak bisa menyerang. Segera, Wen Lei datang ke lapangan. Apakah kamu di sini untuk melihat situasi Su Zhengji? Wen Lei berterus terang. Itu benar. Dia sangat bertanggung jawab. Sejauh ini aku belum pernah melihat sesuatu yang luar biasa. Dia juga yang paling berbakat yang pernah kulihat. Itu hanya begitu lama. Dia membantu kita memecahkan banyak masalah. Kata Wen Lei. Ye Junlin mengerutkan kening. Semakin banyak kasusnya, semakin kita harus waspada. Orang ini tidak benar. Pertama, sesuatu yang dapat membahayakan Daxia. Kedua, kamu mewakili teknologi tercanggih Daxia. Bagaimana jika dia membocorkannya? Wen Lei mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Ye Junlin. Masuk akal. Tapi Wen Lei adalah orang yang sangat arogan. Dia telah menjadi keberadaan seperti bintang sejak dia masih kecil.
Dan sekarang dia adalah ilmuwan wanita terkuat. Bahkan jika Ye Junlin benar, dia tidak akan setuju. Secara khusus, dia sedikit tidak nyaman dengan cara Ye Junlin menunjuk negara. Bukankah kita sendiri yang mengetahuinya? Tanyanya retoris. Saya menyarankan Anda untuk mengirim lebih banyak orang untuk menjaga Anda. Jika sesuatu terjadi, sudah terlambat untuk menyesalinya. Ye Junlin mengingatkan. Wen Lei tidak berbicara kali ini. Karena Ye Junlin mengatakan hal yang sama seperti yang dia pikirkan. Dia berulang kali menyarankan agar seseorang menjaga Su Zengji, tetapi mereka semua ditolak. Tapi yang lain tidak setuju. Apakah kamu di sini untuk membuat masalah dengan sengaja? Apa yang kamu maksud dengan personel khusus? Su Zengji adalah rekan senegara kita, kawan kita. Ya, itu benar. Kamerat Su Zengji sangat menyadari bahwa dia salah. Kontribusi yang dia buat hari-hari ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Siapa kamu? Apa maksudmu dengan datang ke markas kami? Kamu harus salah kawan yang baik. Orang-orang ini sepenuhnya diyakinkan oleh Su Zengji. Sekarang Su Zengji memiliki status yang sangat tinggi di pangkalan ini. Di mata personel ilmiah dan teknis ini, tidak ada banyak intrik, dan semua orang memuja yang kuat. Su Zengji cukup kuat untuk mereka sembah. Jadi sekarang ketika mereka mendengar bahwa Ye Junlin berbicara tentang Su Zengji, semua orang menolak untuk setuju. Wen Lei tersenyum tak berdaya. Atas dasar inilah saran-sarannya telah ditolak berkali-kali. Yang paling penting adalah bahwa Su Zengji berperilaku sangat tenang tanpa cacat. Dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Bukankah ini teman sekelas lama? Mengapa aku baru saja mendengar seseorang berkata bahwa seseorang harus menjagaku? Pada saat ini, Su Zengji keluar dan menatap Ye Junlin dengan senyum di wajahnya. Bab 1765, Organisasi terkuat di Daxia. Semua orang adalah rekan senegaranya. Mengapa repot-repot? Apalagi, saya tahu saya salah. Baru kemarin, saya menyumbangkan semua aset saya untuk menebus kesalahan saya dan membuat saya hati terasa lebih baik. Su Zengji menyalahkan dirinya sendiri. Tepuk tangan semuanya. Kerumunan mulai bertepuk tangan. Kemarin Su Zengji memang menyumbangkan semua asetnya. Sosok setinggi langit. Su Zengji seperti ini, semakin dikagumi dan dipercaya semua orang. Tapi semakin dia seperti ini, semakin tidak normal bagi Ye Junlin dan Wen Lei. Jalan jenius adalah yang paling ekstrim. Memberikan semua aset seseorang adalah tindakan ekstrim. Su Zengji menatap Ye Junlin dan berkata, aku tahu kamu curiga padaku. Jika kamu khawatir, bunuh saja aku. Aku tahu mudah membunuhku dengan kekuatanmu. Dia berani. Dia mau. Untuk membunuhku. Kamu. Kecuali jika kamu membunuh kami semua terlebih dahulu. Ya, kami akan melindungimu. Titik. Semua teknolog ini gila. Su Zengji memandang Ye Junlin dengan bangga. Tampaknya mengatakan kepada Ye Junlin, kamu tidak bisa membunuhku bahkan jika kamu ingin membunuhku sekarang. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Ye Junlin mencibir. Cepat dan tinggalkan markas kami. Kamu tidak diterima di sini. Aku harap tidak melihatmu di masa depan. Kerumunan mulai mengusir Ye Junlin. Nak, jika kamu memiliki perubahan, aku akan tahu. Dan kemudian aku akan membunuhmu. Ye Junlin memberi peringatan dan pergi bersama Wen Lei. Jangan khawatir. Aku sedang menonton. Wen Lei tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu ketika mengirim Ye Junlin pergi. Sepertinya masih ada orang pintar. Ye Junlin tersenyum. Kamu. Wen Lei menjadi gila. Basis ini menarik talenta dengan IQ tertinggi di seluruh negeri. Hampir semua ilmuwan terkenal ada di sini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa orang-orang terpintar di negara ini ada di sini. Akibatnya, Ye Junlin mengatakan ini. Dia sengaja menyindir. Tapi melihat punggung Ye Junlin, Wen Lei menunjukkan senyuman. Sebagai seorang ilmuwan, filosofinya selalu menyelamatkan negara melalui teknologi. Di matanya, para pejuang ini semua adalah pria yang sembrono. Tapi kali ini bahaya musim panas yang besar diselesaikan oleh para pejuang ini. Dia masih mengaguminya. Hanya saja dia sombong dan tidak mengatakannya keluar dari mulutnya. Tidak jauh, Su Zengji menatap bagian belakang kepergian Ye Junlin. Dan dia mencibir, Ye Junlin benar. Kelompok orang dengan IQ tinggi ini memiliki EQ yang sangat rendah. Dan mereka mudah ditipu. Ye Junlin, tunggu. Aku pasti akan membuat ombak besar.
besar. Titik. Meski sudah berhari-hari berlalu sejak pertempuran Kerajaan Elang. Tapi inilah yang dibicarakan dunia. Negara Elang telah kehilangan semua rakyatnya. Kebencian dan keluhan mereka dengan Dacia juga semakin dalam. Namun, seluruh War Eagle Nation tiba-tiba menjadi sunyi. Dan penampilan yang tenang dan rendah hati itu menakutkan. Tapi sesuatu yang besar tiba-tiba terjadi di Daxia. Sebelum keluarga Baolong muncul. Faktanya, klan Baolong tidak merujuk pada satu klan. Ia memiliki 9 klan penjaga kuno. Asal-usul orang dahulu dapat ditelusuri kembali ke waktu yang lama. Ada beberapa yang belum pernah tercatat dalam sejarah. Namun, 9 klan kuno penjaga tidak keseluruhan. Tetapi mereka mengendalikan rahasia Daxia dan menjaga hal-hal yang paling penting. Oleh karena itu, ada lembaga lain yang tertua di Daxia. Tetapi selalu ada untuk membatasi mereka. Institusi terkuat ini disebut Tianchefu. Juga dikenal sebagai dasar melindungi negara. Tianchefu juga terdiri dari banyak institusi kecil. Di antara mereka, Paviliun Tianji adalah rahasia dan informasi terlengkap di bawah kendali dunia. Pada hari ini, Paviliun Tianji membuat acara yang menghancurkan bumi. Bab 1766, Peringkat Tanah Daxia. Sensasi sepanjang musim panas dan bahkan seluruh dunia. Karena Paviliun Tianji membuka kembali daftar yang sangat lama. Daftar musim panas yang besar. Mengapa peringkat musim panas besar? Itu sudah lama sekali. Jauh lebih awal dari sebelum Covenant of the Gods keluar. Peringkat yang kuat di musim panas. Daftar tanah yang disebut adalah daftar master muda di bawah usia 30 tahun. Juga dikenal sebagai daftar Tianjiao. Daftar potensial. Tianbang adalah peringkat dari semua yang kuat. Karena selama ini, belum ada master yang memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar. Jadi daftar musim panas yang besar telah diam terlalu lama. Terlalu lama. Kecuali beberapa suku kuno. Pada dasarnya tidak ada yang pernah mendengarnya. Tapi zaman sudah banyak berubah. Perjanjian para dewa dilanggar. Yang kuat mengalir ke dunia seperti awan dan memasuki mata semua orang. Secara khusus, Ye Junlin memimpin pasukannya untuk mengalahkan aliansi dominan. Dan bahkan setelah bangsa Elang perang membunuh 5 master tingkat ke-7 berturut-turut. Situasi ini telah berubah secara dramatis. Sekarang ada orang yang bisa masuk ke daftar peringkat musim panas besar. Selain itu, Paviliun Tianji hampir mengendalikan semua rahasia dan kecerdasan waktu. Master tersembunyi potensial dari Daxia juga dicatat. Meski masih banyak kekuatan dan orang kuat yang belum muncul, atau tersembunyi sangat dalam. Tapi Paviliun Tianji tahu segalanya tentang mereka, termasuk peringkat kekuatan mereka. Begini. Kekuatan tempur hampir semua Master Daxia berada di bawah kendali Paviliun Tianji. Itu sebabnya mereka dapat membuat daftar-daftar dunia yang paling adil. Ketika daftar langit dan bumi keluar, seluruh musim panas dan seluruh dunia terkejut. Tetapi sebagian besar master dalam daftar tidak diketahui semua orang. Kebanyakan hanya nama. Tentu saja, nama aslinya bahkan lebih tidak diketahui. Satu-satunya yang terkenal dalam daftar adalah pria misterius yang membunuh 5 master tingkat 7 besar berturut-turut di negara Elang Perang. Meskipun banyak orang tahu bahwa orang itu adalah Ye Junlin. Tetapi untuk menghindari mempengaruhi kerabat dan teman Ye Junlin, Yan Longwei masih menyembunyikan segalanya. Jika tidak, itu akan menjadi terlalu banyak masalah. Kode nama pria misterius itu adalah Raja Surga. Artinya diambil dari kuil Zentian. Yang mengejutkan adalah bahwa Raja Surga, yang terus-menerus membunuh 5 master tingkat 7 utama, hanya berada di peringkat ke-20 di bagian bawah daftar. Mengerikan. Semua ini mengerikan. Ini mengejutkan Dacia dan mengejutkan seluruh dunia. Orang kuat yang membuat War Eagle Nation tidak mungkin hanya berada di peringkat 20. Jadi seberapa kuat orang di depan? Terutama seberapa kuatkah 3 besar? Bukankah itu akan menghancurkan dunia? Ketika daftar itu keluar, semua orang terkejut. Daftar langit dan bumi adalah peringatan bagi seluruh dunia. Beritahu Anda seberapa kuat Daxia. Setidaknya ada 19 yang lebih kuat dari Raja Surga. Juga, master dari lapisan ke-7 bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar. Ini terlalu menakutkan. Siapa yang berani menyerang Daxia lagi? Mencari kematian. Anda tidak bisa mengatakan daftar ini palsu. Karena ini dari Paviliun Rahasia Surgawi. Negara lain diakui. Untuk sementara waktu, dunia seni bela diri Daxia sedang dalam ayunan penuh.
menunjukkan kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara luar negeri lainnya bahkan lebih patah hati. Kali ini, itu akan ditarik sepenuhnya oleh Dacia. Ye Junlin juga dengan cepat mengetahui tentang peringkat langit dan bumi. Dia tidak tertarik sama sekali tentang di mana dia peringkat. Sedikit lebih penasaran dengan daftar ini. Dia juga bertanya pada Yan Longwei. Jawaban Yan Longwei memang dimaksudkan untuk menakut-nakuti negara lain. Dan hal lainnya adalah mereka tidak bisa mengendalikan urusan Tian's Mansion. Tian Chefu dan Yan Longwei adalah organisasi yang setara. Mereka dapat bekerja sama satu sama lain. Tetapi mereka tidak dapat saling memerintah. Ye Junlin membuka peringkat daftar tanah lagi. Ada beberapa anak muda dalam daftar. Dan Ye Junlin tidak mengenal mereka. Tetapi ketika dia melihat akhirnya, wajahnya sangat berubah. Bab 1767. Saya melihat siapa yang berani menyentuh putri saya. Tanpa alasan lain. Karena orang di bawah daftar adalah Junjun. Anak perempuannya. Nama itu pada akhirnya sangat mempesona. Biarkan Ye Junlin tidak tenang untuk waktu yang lama. Siapa yang membocorkan tentang bakat Junjun? Bahkan, dia sengaja memblokir keluarga Li Zhao. Adapun kota Wushuang, mereka tidak sabar untuk menyembunyikan Junjun, apalagi membocorkannya. Siapa yang akan membocorkannya? Terlebih lagi, Ye Junlin yakin bahwa Junjun tidak akan pernah bisa masuk daftar dengan kekuatan murni. Dia telah meletakkan dasar yang kuat untuk Junjun, tetapi tidak membiarkannya memperkuat kekuatannya. Satu-satunya alasan Junjun masuk dalam daftar adalah potensi Junjun. Seseorang menemukan bakat Junjun. Itu sebabnya Junjun ada di urutan paling bawah. Dan poin yang paling menakutkan adalah bahwa Paviliun Tianji menandai alasan daftar tersebut. Bakat anak ini adalah yang terkuat dalam 1000 tahun musim panas. Dengan cara ini, Junjun menjadi terkenal. Jika dia tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi nomor 1 di masa depan dan nomor 1 di langit. Ye Junlin berpikir bahwa seseorang telah membocorkan masalah bakat Junjun. Faktanya, semua ini berada di bawah kendali Paviliun Tianji di Tianchefu. Paviliun Tianji lah yang menempatkan Junjun dalam daftar. Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Baik ayah dan anak perempuan ada dalam daftar. Satu daftar surga, satu daftar bumi. Lucu adalah akhir. Daftar raja mengejutkan dunia. Daftar Junjun mengejutkan Dacia. Peringkat bumi adalah peringkat pilihan surga, bahkan jika itu di bawah usia 30 tahun. Tapi Junjun terlalu muda. Berapa umur Anda dalam daftar? Semua orang terkejut ketika mereka melihat daftar itu. Anak siapa ini? Bakat ini mengerikan, bukan? Bahkan reputasi Junjun telah menyebar ke luar negeri. Orang-orang kuat Daxia seperti awan. Dan ada anak-anak potensial seperti itu. Siapa yang bisa menghentikan mereka di masa depan? Setelah Ye Junlin bergegas kembali ke Jiangbei, rumah itu juga terbalik. Karena semua orang tahu daftar langit dan bumi. Dan semua orang tahu Li Ziran. Keluarga Li Zhao, serta banyak orang dari klan Sishu datang satu demi satu. Ini hanya masalah besar. Apakah kamu tahu tentang Junlin? Li Ziran bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Ye Junlin datang. Yah, aku tahu. Ini salahku karena tidak menyimpan rahasia yang baik. Ye Junlin menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai seorang ayah, dia secara alami ingin melindungi Junjun seumur hidup. Dan rahasia ini dapat disimpan selama mungkin. Sayang sekali itu tidak menyelamatkan. Selanjutnya, Junjun berada dalam bahaya yang lebih besar. Pasti ada kekuatan sekte yang ingin membawa Junjun kembali berkultivasi. Mirip dengan sekte Dewa Hitam Kota Peerless. Juga, master di luar negeri pasti tidak ingin Junjun tumbuh dewasa. Setelah Junjun tumbuh, itu adalah ancaman bagi negara-negara luar negeri. Jadi mereka akan mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Junjun dan membunuhnya sejak awal. Semua orang yang hadir tahu bahwa ini bukan acara yang membahagiakan. Junjun masih terlalu muda untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Junjun. Ketika bahaya datang, siapa yang bisa menghentikannya? Jangan khawatir. Dengan aku di sini, siapa yang berani menyentuh Junjun? Ye Junlin berkata dengan dingin. Kamu bisa menariknya ke bawah. Soal Junjun itu seperti membuat kekacauan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang bergegas untuk bertanya pada Junjun. Di masa depan, kita bahkan mungkin tidak melihat anak-anak. Hei, tuanku yang malang Jun, bukankah buruk menjadi orang biasa?
Beberapa orang tua memeluk Junjun dengan sedih. Tidak apa-apa jika Anda adalah Raja Surga. Tapi saya mendengar bahwa Raja Surga berasal dari keluarga Baolong. Beberapa orang menghela nafas. Karena kerahasiaan Yan Longwei, berita tentang Raja Surga tidak dapat dibocorkan. Ye Junlin berkata dengan dingin. Tapi aku Raja kata, siapa yang berani menyentuh putriku? Bab 1768, Eksperimen Gila. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, hampir tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang masih berdiskusi. Wanita tua itu menyarankan, bagaimana dengan ini? Mari kita cari kekuatan besar untuk Junjun untuk dicadangkan terlebih dahulu. Dengan cara ini, bahaya Junjun akan terangkat, dan masa depan yang baik dapat diperoleh. Metode ini tidak buruk. Aku setuju. Aku juga setuju. Titik. Usul wanita tua itu disetujui oleh hampir semua orang. Namun, kekuatan besar ini pertama-tama harus sangat kuat untuk memastikan keselamatan Junjun. Kedua, itu harus menjadi keluarga yang terkenal dan jujur. Jika tidak, itu sama dengan mendorong Junjun ke dalam lubang api. Junjun dikirim ke jalan yang bengkok dan jahat itu. Tapi semuanya sudah berakhir. Semua orang berdiskusi. Ye Junlin mencibir. Di mana bisa ada kebaikan dan kejahatan di dunia prajurit? Hanya yang kuat yang memakan yang lemah. Jalan yang bengkok dan jahat belum tentu semuanya orang jahat. Bagaimana dengan kota tanpa tanding? Di mata mereka, itu dianggap keluarga yang layak, bukan? Tapi itu tidak sama. Mereka semua menggunakan Junjun. Menjadi baik pada Junjun sepenuhnya karena nilainya. Tentu saja, cara kultus Black God Cult seperti itu harus dihilangkan secara langsung. Ye Junlin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu akan mengirim Junjun ke tangan orang-orang jahat dengan tanganmu sendiri? Semua orang berkata dengan marah. Ye Junlin mengabaikannya. Selama dia ada di sana, Junjun aman. Li Ziran dan yang lainnya berdiskusi untuk menemukan kekuatan yang kuat bagi Junjun untuk menjadi gurunya. Ye Junlin tidak tertarik untuk berbaur. Dia mulai menulis serangkaian latihan dan keterampilan tempur. Rencana selanjutnya tidak hanya untuk melatih tim rahasia, tetapi juga untuk meningkatkan level keseluruhan prajurit Daxia. Menggabungkan semua faktor, Ye Junlin secara khusus menulis berbagai latihan dan keterampilan bertarung untuk para pejuang Daxia untuk mereka latih. Misalnya, prajurit biasa harus menjadi praktisi tingkat pemula. Misalnya, jika 5 raja perang utama memiliki dasar-dasar, mereka harus berkultivasi sedikit lebih maju. Untuk 5 raja perang dan yang lainnya, Ye Junlin secara khusus menulis latihan yang berbeda untuk mereka sesuai dengan situasi masing-masing orang. Bahkan di era master saat ini, Ye Junlin harus membuat divisi yang tak terkalahkan. Kali ini, Zhen Tianwang dan Junjun sangat terkenal. Semakin banyak orang yang tahu. Ada juga lebih banyak orang menggali informasi mereka. Informasi tentang Raja Zentian dan Junjun di web gelap dunia gelap telah dijual dengan harga setinggi langit. Ratusan orang masih membelinya. Ini menunjukkan rasa ingin tahu semua orang tentang dua orang ini. Ye Junlin juga dapat dengan jelas merasakan bahwa ada semakin banyak orang di dekatnya. Tampaknya banyak orang telah mengincar Junjun. Orang lain sedang menatap Junjun. Itu adalah Su Zengji. Di pangkalan, di kamarnya, ada 3 gambar di satu dinding. Itu milik keluarga Ye Junlin. Foto-foto Ye Junlin dan Junjun telah memasukkan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Ye Junlin, apakah kamu pikir kamu begitu kuat sehingga aku tidak bisa membunuhmu? Tunggu saja, itu akan segera. Dan putrimu yang berharga, betapa imut dan berbakatnya. Aku tidak bisa membayangkannya. Betapa bahagianya kamu ada di masa depan. Tapi aku akan mengakhiri kebahagiaanmu dengan tanganku sendiri. Su Zengji berkata dengan panik. Ada diagram eksperimental di mejanya, dengan garis dan rumus padat di semua tempat. Su Zengji menatap dengan liar, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Ye Junlin. Betul sekali. Segera, Su Zengji akan melakukan eksperimen yang gila dan hebat. Pangkalan utama Aliansi Sains dan Teknologi Shenlong memenuhi semua kondisi untuk eksperimennya. Jika eksperimen ini berhasil, itu akan mengejutkan dunia dan sekaligus menjadi malapetaka. Bab 1769, Makam Pakaian. Terutama karena Su Zengji terlalu bebas di pangkalan. Tidak ada yang peduli tentang itu, dan ada izin yang sangat tinggi. Dia dapat menggunakan hampir semua laboratorium tingkat tertinggi.
Dia dapat melakukan hal sendiri dengan memberikan kontribusi. Tidak ada yang meragukan sama sekali. Itu sebabnya Wen Lei biasanya lebih memperhatikan Su Zengji, dan yang lain tidak sabar untuk mengakui Su Zengji. Alasan utamanya adalah bahwa Su Zengji terlalu cakap. Dia telah berada di sini selama beberapa hari, tetapi dia telah banyak membantu semua orang menyelesaikannya. Setelah tenang, Su Zengji mengenakan pakaian pelindung dan datang ke area laboratorium pangkalan. Saya ingin menggunakan laboratorium ketiga. Wen Lei yang menyetujuinya. Dia secara rutin memeriksa Su Zengji untuk melihat apakah dia memiliki bak atau peralatan lain. Oke, disetujui. Wen Lei selalu merasa sedikit aneh melihat Su Zengji dan timnya memasuki laboratorium. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa itu. Su Zengji sekarang memiliki lebih banyak otoritas, dan dapat menggunakan laboratorium ketiga. Dia selalu merasa buruk. Tapi semua orang sangat mempercayai Su Zengji. Jangan biarkan apapun terjadi. Wen Lei menggosok kepalanya yang bengkak. Sisi lain, Ye Junlin meminta Si Tianwang untuk mengumpulkan semua token saudara Zhen Tiandian. Ketika dia pertama kali kembali, Ye Junlin meminta Si Tianwang untuk bersiap. Kelompok saudara ini tidak memiliki tulang yang tersisa, dan mereka bahkan lebih anonim selama hidup mereka. Mereka telah hidup dalam kegelapan, tetapi mereka mendukung Daxia. Setelah kematian mereka, Ye Junlin harus membangun sebuah makam untuk mereka dan mengukir nama mereka. Hari ini, makam pakaian dan mahkota telah dibangun. Ye Junlin ingin memuja saudara-saudaranya secara langsung dan mengukir nama mereka di batu nisan mereka. Di pemakaman di suatu tempat di kota Fengtian di timur laut. Ye Junlin mengambil Junjun, diikuti oleh Raja Sitian dan yang lainnya. Bawa pedangmu. Ye Junlin berkata dengan suara rendah. Seorang pria melemparkan pedang panjang di belakangnya. Segera, Ye Junlin mengukir namanya di batu nisan. Makam Du Junhao. Makam Gao Liangpeng. Makam Zhang Hongming. Titik. Sebanyak 999 batu nisan. Ye Junlin menuliskan nama mereka dalam sekejap. Di belakangnya, Raja Surgawi Barat dan yang lainnya berdiri diam. Setelah ukiran, Ye Junlin mengambil sebotol anggur dan menaburkannya di depannya. Dan dia mengangkat setengah sisa toples untuk diminum. Saudara-saudara pergi jauh-jauh. Titik. Kerumunan berteriak. Sekitar 1000 makam baru. Pada saat ini, sekelompok orang datang tidak jauh. Pria terkemuka memandang Ye Junlin dan mereka dan berkata sambil tersenyum. Tuan, tampaknya itu adalah makam pakaian dan mahkota. Saya mendengar bahwa mereka semua dikorbankan di medan perang, dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Seseorang berkata di sebelahnya. Sekelompok idiot. Setiap orang memiliki pikiran yang sakit. Jika kamu mati, siapa yang akan mengingatmu? Satu persatu, mereka keluar semua. Dan pada akhirnya mereka bahkan tidak meninggalkan mayat. Pemuda itu tertawa. Beberapa orang di sebelahnya menggema. Ya, itu benar. Itu hanya sekelompok orang yang telah dicuci otaknya. Bahkan, mereka semua dikirim ke kematian untuk apa-apa. Sekelompok idiot. Titik. Diskusi mereka tak terhindarkan. Ya, mereka juga mengeluarkan perintah untuk tidak membiarkan orang-orang yang meninggalkan Daxia kembali. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, bagaimana kamu kembali? Semua orang menatap pemuda itu dengan ekspresi penasaran. Ternyata pemuda itu juga melarikan diri dari Daxia di awal. Sekarang sudah kembali. Tampaknya perintah Ye Junlin tidak berpengaruh padanya. Namun, Ye Junlin mendengarkan mereka semua. Kalian, berhenti untukku. Suara Ye Junlin menggelegar. Bab 1770. Mulut kotor adalah alasan meminta maaf. Dia tidak membiarkan saudara-saudaranya diejek dan dihina seperti ini setelah mereka berkorban. Terlebih lagi, dia telah memberi perintah. Bagaimana orang ini kembali? Latar belakang dan kemampuan seperti apa yang dia miliki untuk mengabaikan perintahnya sendiri? Terlalu banyak pertanyaan. Ye Junlin harus berhati-hati. Ketika Ansiki dan rombongannya mendengarnya, mereka semua senang. Mereka berhenti dan menatap Ye Junlin dan yang lainnya. Wah, apakah kamu memanggil kami? Ansiki tersenyum pada Ye Junlin. Orang di sebelahnya mengingatkan, Tuan Muda, Anda baru saja kembali. Lebih baik tidak menimbulkan masalah. Anak ini ada di tanganku. Pergi. Pergi dan lihat. Ansiki membawa pelayannya ke Ye Junlin. Wah, untuk apa kamu memanggilku? Ye Junlin tampak dingin. Dua hal.
Yang pertama, berlutut dan minta maaf. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, An Siki dan rombongannya semua tercengang. Suruh kami berlutut dan meminta maaf. Kenapa? Seorang Siki tampak seperti baru saja melihat hantu. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu tidak tahu? Orang-orang yang dimakamkan di sini adalah semua martir Daxia. Jika kamu tidak menghormati penyembahan dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah menghina, kamu harus melakukannya. Maaf. Ye Junlin menatapnya dengan serius. Hahaha. Tanpa diduga, An Siki dan yang lainnya semua tertawa. Apakah aku salah? Mereka adalah sekelompok idiot. Mereka mati tanpa meninggalkan tubuh. Apa yang kamu bicarakan? Seorang Siki mencibir. Yang lain juga mengikuti. Ya, para idiot ini terlalu menyedihkan, kan? Seluruh makam pakaian dan mahkota benar-benar menertawakan kita. Mata Ye Junlin secara bertahap menyipit, dan niat membunuh yang agung menyelimuti penonton. Kotoran di mulutmu adalah alasan untuk berlutut dan meminta maaf. Aku katakan berlutut dan minta maaf untuk terakhir kalinya. Titik. Ye Junlin seperti Raja Iblis, dan aura menakutkannya menekan An Siki dan rombongannya. Tapi An Siki masih menggigit peluru dan berkata, apakah Anda tahu siapa saya? Status apa yang Anda berani berlutut dan meminta maaf kepada saya? Ye Junlin meliriknya. Ini adalah pertanyaan kedua. Suara itu baru saja jatuh. Ye Junlin mengangkat kakinya dan menabrak kaki An Siki. Mendengar bunyi klik, An Siki jatuh berlutut dengan plop. An Siki tidak berharap Ye Junlin melakukannya, dan dia sangat kuat. Sebenarnya, ada kekuatan khusus di tubuh An Siki. Ye Junlin telah menyadarinya. Tetapi di matanya, dia sama lemahnya dengan semut. Bang bang bang. Ye Junlin membanting beberapa kaki berturut-turut, dan semua orang jatuh ke tanah, membuat jeritan. Maaf. Nada bicara Ye Junlin tenang. Aku tidak minta maaf. Aku benar. Seorang Siki mengangkat kepalanya dan menatap Ye Junlin, tetapi dia memiliki sedikit tulang punggung. Bang. Ye Junlin menekan wajahnya ke tanah dan menggosoknya. Segera wajahnya berlumuran darah. Rasa sakit yang membakar membuat An Siki mengeluarkan suara seperti membunuh babi. Saya minta maaf. Saya minta maaf. An Siki hanya bisa berkompromi. Pada akhirnya, beberapa orang berlutut di depan makam para pahlawan Sia besar ini dan meminta maaf satu demi satu. Terlepas dari permintaan maafnya, orang-orang seperti An Siki jelas tidak yakin. Aku bertemu denganmu hari ini. Aku tidak beruntung. Apakah kamu berani tinggal di sini sebentar? Tidak perlu terlalu banyak. Hanya 10 menit. An Siki memandang Ye Junlin dan bertanya. Melihat kesunyian Ye Junlin, An Siki terus arogan, apakah itu laki-laki? Apakah kamu takut? Tidakkah kamu berani? Kamu lupa aku mengatakan ada dua hal. Hal kedua sekarang. Identitasmu. Katakan padaku. Bersambung.